Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim war rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda agung, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah selalu mentaati ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam beliau menerangkan man lam yuqbil 'alallahi bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Man lam yuqbil 'alallah, barang siapa yang tidak suka menghadap kepada Allah, barang siapa yang tidak berusaha bertaqarrub kepada Allah, barang siapa yang tidak berusaha beribadah kepada Allah bimulatafatil ihsani, dengan halusnya pemberian karunia Allah, dengan begitu banyaknya karunia dari Allah, dengan begitu banyak nikmatnya dari Allah, quyida ilaihi bisalasilil imtihan, maka Allah akan menyeretnya, Allah akan mengingatkannya supaya dia bertaqarrub, Allah akan menegurnya supaya dia ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Allah akan turunkan rantaian bala, Allah akan runtuyan bertubi-tubi ujian. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwa barang siapa yang ketika diberi nikmat oleh Allah, ketika diberi karunia oleh Allah, dia tidak mengingat Allah, dia tidak bertaqarrub kepada Allah, malah cenderung jauh dan lalai dari Allah, maka suatu saat Allah akan cabut semua nikmat itu dan Allah akan ingatkan dia dengan berbagai cobaan. Allah akan ingatkan dia dengan berbagai balai dan rantaian ujian. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Jadi waspada kepada kita semua, jikalau kita sedang dalam nikmat Allah, jikalau kita sedang dalam karunia Allah, hidup ini dipenuhi dengan nikmat, hidup ini dipenuhi dengan karunia Allah, ingat kita harus segera bertaqarrub kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Kita harus rajin beribadah kepada Allah sebagai bentuk kita mendekatkan kepada Allah sebelum Allah ingatkan dengan cara-cara yang na'udzubillah min dzalik, Allah turunkan ujian, Allah turunkan cobaan supaya kita ingat. Contoh saja, contoh kecil. Ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah, bisa berjalan, berolahraga, beraktivitas, tapi kita tidak beribadah kepada Allah, lupa sholat, lupa membaca Quran dan lain sebagainya, maka kadang-kadang Allah ingatkan kita dengan sakit. Pertama itu pilek atau demam. Kemudian kita masih tidak ingat kepada Allah, maka jangan heran ketika penyakit berat turun kepada kita karena salah kita sendiri. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, kita tidak ingat kepada Allah. Jadi Allah ingatkan kita dengan cara yang lain. Allah ingatkan cara kita dengan balai. Allah ingatkan cara-cara kepada kita itu dengan cara-cara yang Allah turunkan kepada kita berbentuk balai dan cobaan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arradha li jawaliha wa man syakaruha faqad qayyadaha bi inqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berarti berusaha untuk hilangnya nikmat itu
Dan siapa yang syukur atas nikmat Allah berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kukuh. Barang siapa yang kalau diberi nikmat itu cepat-cepat bersyukur, cepat-cepat ingat kepada Allah, faqad ta'arradha li jawaliha, maka orang itu telah mengikat nikmat itu dengan seerat-eratnya. Artinya apa? Nikmat itu tidak akan hilang karena dia rajin bersyukur dan rajin bertakarub kepada Allah. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biqaliha. Kalau ada orang dikasih nikmat, dikarunia oleh Allah, kemudian dia ingkar kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, niscaya orang itu telah melepaskan nikmat tersebut dan Allah akan menarik nikmat itu dari orang tersebut. Jadi fungsinya dari rasa syukur itu sebenarnya dua. Kalau diibaratkan tali. Tali yang pertama, ketika kita mendapat syukur itu akan mengikat nikmat yang ada pada diri kita supaya tidak hilang. Dan tali yang kedua, fungsi dari syukur itu untuk menarik nikmat yang belum ada supaya ada di diri kita. Kesimpulannya, kita sekarang sedang ada dalam nikmat Allah, sedang ada dalam karunia Allah. Pergunakan kesempatan itu untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum Allah mengingatkan kita dengan balai, sebelum Allah mengingatkan kita dengan cobaan-cobaan. Kesimpulan yang kedua, jikalau kita syukur kepada Allah, maka nikmat yang ada itu akan tetap ada di diri kita dan akan menarik nikmat yang belum ada supaya ada di diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.